Pro2 RRI Palangkaraya mempersembahkan program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Ya, sahabat kreatif, kita jumpa lagi dalam acara Belajar di Pro2 edisi program Guru Keliling. Dan acara ini merupakan program belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus yang juga ikut terkena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga harus belajar di rumah. Nah, persoalannya tidak semua siswa berkebutuhan khusus ini bisa mengakses sumber belajar, karena itu melalui acara RRI bersama Bapak atau Ibu guru yang berkeliling mengunjungi siswa berkebutuhan khusus di kota cantik Palangkaraya. Nah, pada saat ini saya Roy Lando dengan salah satu guru SLBN atau Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangkaraya, Bapak Muhammad Nayatullah. Selamat pagi, Pak. Dan tentunya sahabat kreatif, pada acara Guru Keliling hari ini ya, kita sudah berada di depan kediaman siswa Muhammad Al-Ghifari yang beralamat di Jalan Dr. Murjani, Gang Sukamaju, Kota Palangkaraya. Sebelum kita memulai pembelajarannya pada pagi hari ini, kita akan berbincang dulu bersama Bapak Muhammad Nayatullah. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, dan tentunya Pak, sejak pandemi COVID-19 ini, siswa-siswi tidak bisa belajar di sekolah. Nah, bagaimana nih antisipasi yang dilakukan sehingga proses belajar mengajar ini tetap berlangsung, Pak? Ya, terima kasih. Selama pandemi ini, kami selaku guru, cara mengatasi kami untuk pembelajaran siswa yang terkena dampak COVID ini, sebelum kami memberikan pembelajaran, kami mempersiapkan terlebih dahulu program-program yang ingin kami ajarkan kepada siswa-siswa, agar nantinya apa yang kami sampaikan benar-benar sampai kepada siswa, dan ilmu yang kami sampaikan itu benar-benar mampu dipahami dan dimengerti oleh siswa. Oke. Dan adakah Pak pengalaman yang paling berkesan nih selama berinteraksi dengan siswa yang berkebutuhan khusus? Kalau pengalaman kita dari awal masuk ke SLB 1 Palangkaraya ini banyak sekali pengalamannya. Salah satunya yang membuat kita mungkin lebih ini, awal kita masuk ke SLB 1 Palangkaraya, kita pertama kali masuk itu ke kelas autis. Jadi pertama kali kita masuk ke kelas autis itu mengajarkan siswa karena kita belum tahu seluk-beluk siswanya, sehingga kita memberikan pembelajaran kepada siswa, kita langsung dilempar siswa dengan pulpen. Jadi kaget kita. Padahal kita belum pernah masuk. Jadi kaget pada saat itu. Mungkin bisakah saya sabar memberikan pembelajaran kepada siswa yang seperti ini. Jadi mungkin itu saja pengalaman yang luar biasa dari saya. Tetapi pada saat itulah saya berpikir bahwa ketika mengajar di SLB ini, seorang guru harus lebih memperhatikan siswanya ketimbang siswa yang umum. Oke, lebih ekstra sabar Ya. juga Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, kemudian untuk siswa yang akan diajarkan hari ini yaitu Muhammad Al-Ghifari, bisa dijelaskan Pak seperti apa karakteristik disabilitasnya? Iya, kalau Muhammad Al-Ghifari, kalau karakter disabilitasnya itu karakternya, siswa ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Tetapi tunanetra di sini ada dua kekurangannya, dua jenis kekurangannya. Ada yang total, ada yang low vision, ada sebagian. Low vision ini pun ada yang tergolong, yang dilihat dari, ada yang bisa melihat di sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga ada yang melihat cuma di tengah. Jadi anak seperti itu. Jadi Al-Ghifari ini siswa yang karakteristiknya, siswa yang low visionnya melihat ya di tengah. Ya, mungkin itu. Jadi gitu Pak ya. Ya. Nah, seperti apa nih Pak metode pembelajaran untuk murid yang akan kita ajarkan ini nanti? Nah, kalau metode yang saya ajarkan nanti kepada siswa yang Muhammad Al-Ghifari ini, yang intinya metode ceramah dan juga mungkin nanti ada demonstrasi kepada siswa. Karena saya nanti akan mengajarkan bagaimana cara berwudu kepada siswa ini. Jadi nanti saya akan mempraktekkan wudhu kepada siswa supaya nanti dia mengerti bagaimana cara berwudu ya, dengan baik dan benar. Oke. Baik, boleh sedikit pendapat Pak, acara guru keliling ini kan tidak menyediakan uang transport kepada guru. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu tidak menjadi masalah selagi kita saling membantu untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita
yakni khusus OSLB 1 Palangkaraya ini agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan kalau gitu langsung saja kita akan mengajarkan siswa kita Muhammad Al-Ghifari ini. Dan sahabat kreatif tetap bersama kami dalam acara program keliling kali ini. Dan yang pastinya setelah ini kita akan kembali lagi dan kita ajak sahabat kreatif untuk mendengarkan selingan berikut ini. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ya, sahabat kreatif, sekarang kita sudah berada di rumah Muhammad Al-Ghifari yang beralamat di Jalan Dr. Murjani ya, Gang Sukamaju, Kota Palangkaraya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dari SLBN 1 Palangkaraya, dan sekarang kita sudah bersama Muhammad Al-Ghifari. Dan langsung saja kita akan ajak berbincang-bincang Muhammad Al-Ghifarinya pada pagi hari ini. Halo, apa kabarnya? Baik, Ghifari ya, panggilannya siapa nih? panggilan Ya, Ghifari, Fari. Teman-temannya manggil siapa? Gipari. Ghifari ya. Oke, jadi kakak manggil Fari ya, Ghifari ya. Oke, dah siap nggak belajar hari ini? Siap, Siap ya. Dan senang nggak belajar hari ini ketemu sama Pak Naitullah? senang. Senang ya. Nah, selanjutnya Pak, hari ini kita akan belajar apa Pak? Hari ini nanti saya akan memberikan pembelajaran tentang cara berwudu, yakni rukun wudu. Oke, jadi tentang ceramah dan juga nanti Bapak akan mengajarkan berwudu Pak ya. Oke, baik, kalau begitu Pak, silahkan kita untuk memberikan kesempatan Bapak untuk menyampaikan materi pembelajarannya di hari ini, silahkan. Terima kasih. Baik, hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran kepada Muhammad Al-Ghifari. Sebelum kita belajar pada hari ini, sebagaimana biasanya Ghifari ya, Bapak biasanya kita belajar, kita membaca-baca surah-surah pendek terlebih dahulu ya. Jadi sebelum belajar pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ya, agar apa yang nanti Bapak ajarkan bermanfaat untuk Ghifari dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Pada hari ini Ghifari Bapak akan mengajarkan tentang cara berwudu dengan baik dan benar. Kemarin Bapak sudah menjelaskan ya apa itu berwudu. Jadi berwudu itu kemarin Bapak sudah ajarkan adalah salah satu cara kita untuk melaksanakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu agar sholat yang kita lakukan itu dianggap sah. Ya. Nah, pada hari ini Bapak ingin mengajarkan kepada Al-Ghifari itu tentang cara berwudu dengan baik dan benar. Mungkin selama 1 tahun tidak bertemu dengan Bapak ya Ghifari ya. Mungkin Ghifari lama tidak ketemu dengan Bapak. Apakah selama Bapak tidak ketemu Bapak ketika mengajar di sekolah ini, Ghifari pernah belajar di rumah atau Ghifari pernah membaca buku tentang rukun wudu? Pernah. Pernah ya. Kira-kira rukun wudu itu ada berapa? 6. Ada 6. 6. Yang pertama adalah Niat. Niatnya di dalam hati dan juga diucapkan. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga Basuh tangan sampai siku. Sampai siku. Yang keempat Membasuh
membasuh sebagian kepala. kepala, Yang kelima, membasuh Masukkan. kaki, kaki. Yang keenam adalah tertib, Nah, tertib di sini ya Al-Ghifaria, tertib itu maksudnya ketika kita mempraktikkan wudhu, tertib itu maksudnya harus arti, beraturan, artinya berurutan. Tidak boleh kita ketika berwudhu kita kaki duluan, artinya tidak tertib. Jadi ketika kita mempraktikkan wudhu, nah kita harus berurutan atau beraturan atau tertib agar supaya wudhu kita tadi benar-benar sesuai dengan ajaran agama kita. Baik, Bapak akan mempraktekkan nanti ya kepada Al-Ghifari nanti ya. Sebelum Bapak menjelaskannya, jadi ketika kita berwudu maka apa yang harus kita lakukan, jadi rukun-rukun wudu itu tadi harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya Ghifari, maka wudu kita tadi bisa tidak sah. Nah, salah satunya ketika kita berwudu, kadang-kadang siswa-siswa itu kadang-kadang bingung, Pak, itu ada telinga harus dicuci, padahal telinga termasuk sunat wudu. Jadi yang namanya rukun wudu itu yang pertama adalah niat di dalam hati. Tentunya Ghifari sudah tahu ya niat wudu ya. Sudah. Nah, niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu udaa irabdil hadasi asgori bardu ta'ala. Nah, di dalam hatinya sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Antara ucapan lisan kita dengan hati kita harus satu. Artinya ketika kita ingin sholat kita benar, maka antara mulut dan lisan kita dengan hati kita harus sama. Agar supaya ketika sholat seperti itu juga. Nah, yang kedua adalah membasuh muka. Ya Ghifari ya. Membasuh muka ini jadi dari sisi rambut kita sampai sisi telinga sampai dagu kita itu harus basah. Nah, kalau tidak basah maka wudhunya bisa dikatakan tidak sah. Nah, tidak sempurna wudhunya. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku. Ini ya siku ya Ghifari ya, tahu siku ya? Jadi sampai siku. Kalau cuma membasuh tangannya tidak sampai siku maka tidak sempurna wudhunya. Kalau wudhunya tidak sempurna maka sholatnya pun tidak akan sempurna. Karena salah satu syarat sah sholat adalah wudhunya harus sempurna. Nah, yang keempat ini adalah membasuh sebagian rambut atau bisa dikatakan membasuh sebagian kepala. Nah, ini bisa jadi sedikit atau bisa jadi seluruh rambut kita dibasuh agar supaya intinya membersihkan, siapa tahu ada kotoran-kotoran yang ada menempel di rambut kita, agar ketika kita beribadah kepada Allah itu dalam keadaan suci, bentar ya, dalam keadaan suci. Nah, yang kelima ini adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi tidak boleh kurang daripada mata kaki. Jadi harus sempurna. Bahkan kita membasuhnya boleh di atas mata kaki. Bahkan itu disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir artinya tertib. Tertib di sini ketika kita berwudu, maka apa yang sudah diajarkan oleh Bapak itu harus tertib, berurutan. Tidak boleh kita mendahulukan kaki sebelum muka. Jadi harus tertib, harus berurutan agar apa yang kita lakukan juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, artinya segala sesuatu yang diatur itu akan bermanfaat, akan menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya tertib. Nah, sampai di sini mungkin Al-Ghifari ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan ya, nanti Bapak praktekkan bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik Pak Muhammad Nayatullah, kita break sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan sahabat kreatif, kita masih dalam acara belajar di Pro2 dengan program Guru Keliling. Kita jeda dulu, kita ajak sahabat kreatif untuk mendengarkan selingan berikut ini. Kakek,
Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Ya. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ya, masih dalam acara belajar di Pro 2 edisi Guru Keliling untuk siswa yang berkebutuhan khusus bersama saya Roy Lando dan Bapak Muhammad Nayatullah SPD ya. Dan beliau inilah guru SDLB dan juga SMPLB kelas 6 dan juga Muhammad Al-Ghifari yang beralamat di Jalan Gang Murjani yang beralamat di Jalan Dr. Murjani, Gang Sukamaju, Kota Palangkaraya. Sebelumnya Muhammad Al-Ghifari dan Pak Muhammad Nayatullah sudah membahas soal wudhu ya dalam agama Islam. Dan sekarang saya mau bertanya dulu nih ke Muhammad Al-Ghifari dulu ya. Nah, sejauh ini bagaimana nih pelajaran yang disampaikan oleh Pak Nayatullah? Apakah sudah jelas nih Al-Ghifari? Jelas. Jelas ya. Dan ada yang mau ditanyakan nggak sama Pak Nayatullah? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah, Pak Muhammad Nayatullah, kira-kira dalam pelajaran ini apa aja nih kendala yang dialami oleh Muhammad? Iya, terima kasih. Untuk saat ini kendala kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak yang tunanetra dan yang low vision ini, yang pertama kita tidak bisa memberikan contoh-contoh melalui gambar yang secara jelas sehingga pemahaman siswa agak kurang ini mungkin ya, karena kita menjelaskan secara metodenya metode ceramah. Jadi ketika memperlihatkan gambar mereka ada yang melihat sebagian, ada juga yang tidak seperti itu. Oke, jadi metodenya cuma lewat ceramah Pak Ceramah. ya? Oke, dan baik kalau begitu Pak, kita persilahkan kembali untuk Bapak untuk menyampaikan materinya, silahkan. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan mencoba mempraktekkan nanti bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Ya, terima kasih. Bapak akan mengajarkan mempraktekkan untuk berwudu yang baik dan benar kepada Muhammad Al-Ghifari agar nantinya apa yang Bapak contohkan ini bisa nanti dipraktekkan Ghifari dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus ketika ingin melaksanakan sholat. Ya, terima kasih. Ghifari, perhatikan ya. Bapak akan mempraktekkan cara berwudu dengan baik dan benar agar nanti Ghifari bisa mempraktekannya. Baik, Bapak akan mempraktekkan cara berwudu yang baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil air wudu dulu ya, Ghifari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Di dalam hati sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat yang kita ucapkan di dalam baik mulut kita ataupun di dalam hati kita. Setelah niat tadi, baru kita akan membasuh muka kita. Membasuh muka kita ini dari sisi rambut ini ya, sisi rambut sampai sisi telinga kita, sampai dagu kita ini, maka wajib terkena air wudu. Kalau tidak terkena air wudu, maka wudu yang kita lakukan itu tidak sah menurut agama Islam. Dan ketika sholat pun, sholatnya tidak akan sah. Nah, apabila ini kalau orang yang sudah dewasa, kalau Ghifari kan masih belum dewasa ya, Ghifari ya. Jadi kalau orang yang sudah dewasa ada janggut, maka janggut itu harus dibasahin. Siapa tahu janggut itu bekas keringat-keringat dan lain sebagainya, itu sesuatu yang kotor, maka harus dibasuh. Jadi harus dibersihkan. Nah, yang kedua, tadi membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan. Tangan ini harus
dimulai dari tangan tangan kanan. Nah, ketika ini ada keran, maka kita basuh tangan kanan kita dari ujung tangan ini sampai ke ujung, sampai ke siku. Nah, di sela-sela tangan ini harus digosok-gosok begini. Supaya apa? Kuman-kuman yang ada di sela-sela tangan kita itu bersih. Sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel di tangan kita agar suci. Nah, yang kedua seterusnya ya, setelah tangan kanan baru tangan kiri. Nah, tangan kiri. Kenapa harus tangan kanan lebih dahulu? Karena tangan kanan ketika itu disunahkan diawali sesuatu yang baik dan tangan kiri baru digunakan dengan tangan kiri, karena disunahkan oleh Rasulullah SAW itu menggunakan tangan kanan lebih dahulu baru menggunakan tangan kiri. Nah, yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Ada yang mengatakan sebagian kepala, ada yang cuman begini, ada tangannya langsung ke belakang langsung dibalikan lagi. Nah, jadi masing-masing pendapat, terserah kita ya mau pakai yang mana yang mudah. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, artinya setidaknya air wudhu tadi bisa menenangkan pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi dari kepala sini ya sampai ke belakang boleh, atau mau kita gosokkan begini saja boleh juga. Nah, seterusnya adalah kebiasaan kita berwudhu adalah membasuh telinga. Ini disunahkan oleh Rasulullah sehingga dikerjakan membasuh telinga. Siapa tahu di telinga kita ada kotoran yang ketika di jalan, jadi dibersihkan dari telinga itu ya. Lalu yang kelima, yang termasuk rukun di dalam wudhu adalah membasuh kaki sampai mata kaki kita. Jadi ketika kita membasuh kaki ya, ini dari ujung sini sampai ke sini. Nah, dari sela-sela jari-jari kita ini harus dibersihkan agar supaya tidak ada kotoran yang menempel di dalam sela-sela kaki kita itu. Nah, dan juga Gibaria membasuh kaki itu didahulukan juga dari yang kanan. Tidak boleh yang kiri yang duluan. Yang namanya sunnah artinya dikerjakan kita dapat pahala. Artinya kita dianjurkan untuk mengerjakan. Jadi didahului oleh sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Yang terakhir tertib. Tidak boleh kita mendahulukan kaki, tidak boleh kita mendahulukan tangan, tetapi yang didahulukan adalah niat dahulu, terlebih dahulu, agar supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan niat kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didahului dengan niat yang baik. Mungkin itu yang Bapak sampaikan, Al-Ghifari. Nanti Al-Ghifari silahkan dipraktekkan sendiri ya. Apa yang Bapak sampaikan, jadi cara berwudu yang benar dan baik itu seperti itu. Agar sholat kita sah dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Muhammad Nayatullah, kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini apa nih Pak? Bisa disampaikan? Iya. Kesimpulannya dari pembelajaran pada hari ini, kita memberikan cara berwudu dengan baik dan benar kepada siswa, agar siswa ketika melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari benar-benar mendapatkan nilai yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa ibadah yang dilakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, tentunya Pak, sahabat kreatif, demikianlah perjalanan keliling saya bersama Bapak Muhammad Nayatullah SPD. Beliau adalah guru SDLB dan SMPLB kelas 6 dari SLBN 1 Palangkaraya. Menemui siswa berkebutuhan khusus kali ini yaitu Muhammad Al-Ghifari. Sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu juga nih sama Pak Nayatullah, adakah pesan yang mau disampaikan Pak kepada siswa berkebutuhan khusus terkait pembelajaran di rumah ini? Iya. Pesan saya sebagai guru agama Islam kepada Muhammad Al-Ghifari, Bapak harapkan Muhammad Al-Ghifari walaupun tidak bertemu dengan Bapak secara tatap muka, Bapak harapkan tetap belajar di rumah. Ketika Bapak mengirimkan tugas-tugasnya melalui daring, jadi dikerjakan apa yang Bapak berikan semampunya. Kalau tidak mampu nanti silahkan ditanyakan melalui WA yang sudah Bapak kirimkan, itu saja. Oke. Terakhir nih Pak ya, apa nih pendapat Bapak tentang program Guru Keliling Belajar di Pro 2 RRI ini? Terima kasih. Pendapat saya sebagai guru agama Islam SLB 1 Palangkaraya ini adalah suatu program yang bagus, di mana guru
lama tidak bertemu dengan siswa, jadi RRI ini memfasilitasi untuk seorang guru yang ingin memberikan pembelajaran tatap muka kepada siswa ini. Jadi mungkin salah satunya untuk memberikan sarana prasarana kepada guru. Terima kasih. Oke, dan baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Muhammad Nayatullah SPD untuk mendampingi kami dalam acara Guru Keliling ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang mempersilahkan kita untuk mengajar siswa Muhammad Al-Ghifari di kesempatan siang hari ini, dan juga terima kasih kepada SLBN 1 Palangkaraya untuk kerjasamanya sehingga acara ini bisa dapat terlaksana. Nah, sahabat kreatif, adik-adik yang berkebutuhan khusus ini walaupun memiliki keterbatasan, tetapi semangat belajar mereka tetap tinggi ya. Dan semoga mereka selalu sehat dan sukses untuk meraih cita-cita mereka ke depan. Kita kembali mengingatkan untuk jangan lupa selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jaga jarak atau hindari kerumunan. Semoga COVID ini segera pergi dari negeri kita tercinta. Saya Roy Lando bersama tim kerja RRI Palangkaraya belajar di Pro 2 dalam program Guru Keliling menyampaikan terima kasih atas perhatian sahabat kreatif semua, dan sampai jumpa di program Guru Keliling berikutnya. Demikian tadi program Guru Keliling, sebuah komitmen RRI terhadap siswa penyandang disabilitas. Persembahan Pro 2 RRI Palangkaraya dalam belajar di Pro 2.